بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, para pemirsa, para peserta kajian yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa kisah tidak berdasar, beberapa kisah makdzub, beberapa kisah dusta seputar Nabiullah Isa alaihi salam. Saya akan membacakan beberapa bagian dari kitab Syekhuna, guru kita, Syekh Profesor Dr. Thariq Al-Laham, yang berjudul Qasas La Taliqu Bil Anbiya. Tidak saya baca semuanya seputar Nabi Isa alaihi salam karena akan sangat memakan waktu. Akan saya cuplik beberapa bagian. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa singkat, padat, namun penuh manfaat. Para pemirsa rahimakumullah, pengarang kitab ini mengatakan ikhtalafal katsiru minan nas fi amri sayyidina Isa ibni Maryam alaihi wassalam, faminhum man iftara alaihi wa nasaba ilaihi annahu idda'a al-uluhiyyata wal 'iyadu billahi ta'ala, wa minhum man nasaba ilaihi annahu qala 'an nafsihi innahu ibnullah wa innallaha huwa abuhu wal 'iyadu billahi subhanahu, wa minhum man qala innahu qutila wa suliba, wa kullu hadhihi al-aqwal mujanibatun lil haqqi was-shawabu annahu Abdullah wa rasuluhu wa annahu rufi'a ila as-sama'. Banyak sekali kelompok-kelompok di antara manusia yang berselisih pendapat mengenai Nabiullah Isa alaihi salam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan ini tentu adalah pernyataan yang tidak berdasar. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam mengatakan tentang dirinya bahwa ia adalah ibnullah, anak Allah, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayahnya. Ini juga adalah pernyataan yang sungguh jauh dari kebenaran. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam berhasil dibunuh oleh orang-orang Yahudi kemudian disalib. Ini juga adalah pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quran serta hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Itulah Isa ibn Maryam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Isa ibn Maryam, putra Maryam, Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ay yattakhidha min waladin subhanah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat seorang anak. Subhanah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Idza qada amran, jika ia menghendaki menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melemahkannya sesuatu dan sangat mudah di dalam menciptakan sesuatu yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam sebuah ayat Al-Quran, di dalam surat Maryam, fakhtalafal ahzabu min bainihim, golongan-golongan, kelompok-kelompok itu, Yahudi dan Nasrani, saling berselisih pendapat satu sama lain.
Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ibnu imra'atin zaniyatin, na'udzubillah wal a'yadu billahi ta'ala. Sebagian dari mereka, yaitu golongan Yahudi, mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra dari seorang perempuan penzina. Ya, mereka menuduh Maryam telah berzina. Wa qabalahum akharuna fil kufri faqalu huwallah. Sebagian dari mereka mengatakan ini juga kufur. Yang pertama adalah perkataan kufur, yang kedua ini juga adalah perkataan kufur. Sebagian dari mereka mengatakan Isa bukan anak seorang perempuan penzina, Isa itu adalah Allah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalika. Wa qala akharun huwa ibnullah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Sebagian dari mereka mengatakan Allahu thalithu thalathah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah thalithu thalathah, satu dari tiga, ya, trinitas. Mereka meyakini trinitas. Tetapi yang benar, ya, wa qala al-mu'minuna as-shadiqun huwa abdullahi wa rasuluhu wa ibnu amatih. Yang benar adalah perkataan orang-orang mukmin sejati yang mengatakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam adalah abdullahi wa rasuluhu wa ibnu amatih. Bahwa Nabiullah Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia adalah putra dari hamba perempuannya yang bernama Sayyidah Maryam. Kemudian selanjutnya perlu kita sampaikan bahwa ruh Nabi Isa itu bukanlah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh Nabi Isa itu bukanlah bagian dari Allah. Perlu kita sampaikan penjelasan para ulama mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa beliau mengatakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari. Yang ingin kami tegaskan bahwa wa ruhum minhu ini jangan sekali-kali diartikan bahwa ruh Nabi Isa itu adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ulama yang mengartikan redaksi hadis ini yang berbunyi waruhum minhu dengan makna bahwa ruh Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Para ulama mengatakan bahwa waruhum minhu artinya adalah waruhu Isa atau waruhul Masih ruhun shadiratun minallahi ta'ala khalqan wa takwina. Artinya bahwa ruh Nabi Isa adalah sesuatu yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu adhafa ruha Isa ila nafsihi idhafata tashrif. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan ruh Nabi Isa kepadanya, ya, kepada zatnya. Ini adalah pengidhafahan atau penyandaran yang bermakna pemuliaan, ya, yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memuliakan ruh dan juga jasad, ya, Nabiullah Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak, ya, laisa aslan li ghairihi walam yulad wala huwa far'un an ghairihi. Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Lam yalid, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan merupakan asal, bukan merupakan asal bagi sesuatu yang lain, ya, dan ia juga bukan merupakan cabang dari sesuatu yang lain. Artinya dia tidak beranak, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri surat Al-Ikhlas dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak setara dengan siapapun dan dia tidak serupa dengan siapapun. Kemudian berikutnya yang perlu kita tegaskan bahwa
Nabiullah Isa alaihi salam tidak membawa agama yang intinya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah dirinya, tidak. Tetapi yang beliau ajarkan, yang beliau bawa adalah agama yang juga dibawa oleh Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Nuh alaihi salam, sampai nabi yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang beliau bawa adalah agama yang juga dibawa dan diajarkan serta disebarluaskan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir, yaitu agama Islam. Pengarang kitab ini mengatakan, lamma balagha Isa alaihi salam ats-tsalatsina min al-umr, ketika Nabiullah Isa alaihi salam mencapai umur 30 tahun, auhallahu ta'ala ilaihi an yabruza lin-nasi wa yad'uwahum ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, menurunkan wahyu kepada beliau dan memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada manusia, kepada umatnya, dan mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara alaihi salam yad'u an-nasa ila dzalika wa yaqul lahum. Maka kemudian Nabiullah Isa alaihi salam berkata kepada umatnya, ayyuhan nas u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a wa aminu bi anni rasulullah ilaikum. Wahai manusia, sembahlah Allah semata dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berimanlah bahwa dan percayalah dan berimanlah bahwa aku ini adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian semuanya. Wa kana mursalan li bani Israil, beliau diutus kepada Bani Israel. Fa amana bihi 12 syakhsan, maka kemudian mula-mula yang beriman kepada beliau adalah 12 orang, yusammaunal hawariyin, yang disebut sebagai al-hawariyin, yaitu sahabat-sahabat setia yang membantu Nabiullah Isa alaihi salam di dalam menyebarkan dakwah beliau. Fa akhadha Isa alaihi salam yuwazzi'uhum fi nawahil ardi yad'una ila ibadatillahi ta'ala wahdahu wa nashri dinil Islam alladhi huwa dinu jami'il anbiya'i wal malaikah. Lalu Nabiullah Isa alaihi salam membagi mereka, memberikan tugas kepada mereka, kamu pergi ke daerah sana, kamu pergi ke daerah sana, dan begitu seterusnya. Mereka semuanya ditugaskan oleh Nabiullah Isa alaihi salam untuk berdakwah di daerah-daerah yang berbeda-beda, mengajak umat manusia untuk menyembahnya kepada Allah, untuk masuk ke dalam agama Islam yang merupakan agama seluruh nabi dan juga agama para malaikat. Kemudian Nabiullah Isa alaihi salam di dalam menjalankan dakwah beliau, di dalam menyebarkan Islam, beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mukjizat yang luar biasa. Di antaranya adalah yashfil maradha waz-zamna. Beliau bisa mengobati orang yang sakit, ya, mengobati orang-orang yang sakit dalam keadaan akut dan sangat lama, zamna, ya. Wal akmah. Beliau juga bisa mengobati orang yang terlahir dalam keadaan buta. Lalu beliau juga bisa mengobati al-abros, orang yang terjangkit penyakit lepra, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Hatta ahabbahun nas wa kathura atba'uhu wa ala dzikruhu wa sya'nuhu bainan nas. Dengan bekal anugerah berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau kemudian dicintai oleh banyak sekali orang, semakin banyak pengikutnya dan semakin menyebar beritanya di kalangan umat manusia. Wa kana alaihi salamu yaqdi ayyamahu fit tajwali was siyahati fil ardi li da'watin nasi ila dinil Islam. Dan beliau menghabiskan hari-harinya dengan berjalan ke berbagai daerah, ke berbagai tempat untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam. Jadi Nabiullah Isa alaihi salam ini beliau tidak punya rumah khusus. Jadi beliau selalu berjalan, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan beliau bermalam dan tidur di tempat di mana beliau sampai ke tempat itu. Jadi beliau tidak punya bangunan rumah yang khusus ditinggali oleh beliau. Waqad 'allamahu Allahu at-Taurata wa anzala 'alaihi kitaban samawiyyan wa huwa al-Injilus Shahih alladhi fihi da'watun ila al-iman billahi al-wahid al-ahad khaliqi kulli syai' wa ila al-iman bi anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu
wa fihi bayanu ahkami syari'atihi wa fihi al-bisyaratu bi nabiyyi akhiriz zaman wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau kitab Taurat, ya, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau sendiri juga Allah turunkan kepadanya kitab suci yang bernama Injil, ya, Injil yang asli, Injil yang belum diselewengkan. Di dalamnya berisi ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk beriman kepada Allah pencipta segala sesuatu, untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di dalamnya juga ada penjelasan mengenai hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Di dalamnya juga ada keterangan mengenai kabar gembira terkait dengan akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat tahrimur riba wa kulli dharrin lil aql awil badan. Di dalamnya juga ada pengharaman tentang riba, ya, bahwa riba itu haram, segala sesuatu yang membahayakan akal dan badan itu haram. Di dalamnya juga terdapat keterangan bahwa daging babi itu haram. Di dalamnya ada perintah salat, ada perintah puasa dan lain sebagainya. Wa kana aslu da'watihi syai'ain. Asal atau pokok dari dakwah beliau itu ada dua. Yang pertama adalah ifradullahi bil ibadah. Yang kedua adalah al-imanu bihi annahu nabiyyuhu. Yang pertama adalah ifradullahi bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Wal imanu bihi annahu nabi, dan beriman bahwa beliau Nabiullah Isa alaihi salam adalah seorang nabi. Walam yusammi nafsahu ibnanillah wala sammallaha aban lahu. Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa Allah adalah ayahnya atau bapaknya. Wa kanat awwalu kalimatin antaqahu Allahu biha wa huwa fil mahdi ma dzukira fil Qur'an anhu qala inni Abdullah. Dan kalimat pertama yang beliau ucapkan ketika masih dalam buayan, ketika masih dalam gendongan ibunda beliau Sayyidah Maryam adalah qala inni Abdullah, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan ketika masih dalam buayan ibunya, ketika masih dalam gendongan ibunya, beliau mengatakan inni Abdullah, sungguh aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Isa ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihi salam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian semua. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga, dan tempat akhirnya kelak di akhirat adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabiullah Isa alaihi salam, mereka tidak akan memiliki penolong-penolong yang menghindarkan mereka dari siksa Allah di akhirat kelak. Kana atba'u Isa al-Masih alaihi salam alladhina saddaquhu wattaba'uhu wa amanu bihi muslimina mu'minin. Jadi para pengikut Nabiullah Isa alaihi salam yang membenarkan kenabian dan kerasulan beliau, yang mengikuti beliau, yang beriman kepada beliau, mereka adalah kaum muslimin. Di antara mereka adalah al-Hawariyun yang berjumlah 12, yang merupakan sahabat-sahabat setia Nabiullah Isa alaihi salam, yang menolong beliau dan membantu beliau di dalam menegakkan agama Islam ketika itu dan menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru daerah ketika itu. Kemudian
Ulaika ummatu Isa, mereka adalah umat Nabi Isa alaihi salam yang terus menjalankan petunjuk beliau sampai ketika beliau diangkat ke langit pun mereka masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, Nabi Isa alaihi salam, sampai 200 tahun kemudian, ya, sampai 200 tahun kemudian, thumma ba'dal mi'atai sanah sara 'adadul mu'minina minhum yanqusu syai'an fa syai'an. 200 tahun setelah Nabiullah Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah umat Islam yang beriman kepada Nabi Isa sedikit demi sedikit mulai berkurang. Wasara yakthurul ladzina ya'buduna Isa alaihi salam. 200 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, mulai banyak orang-orang yang kemudian menyembah Nabi Isa alaihi salam, ya, karena godaan dan gangguan dari iblis dan bala tentaranya. Wa yuharrifuna ma jaa bihi min ta'alim samawiyah, dan mereka mulai menyelewengkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian para hadirin rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam lam yadda'i al-uluhiyah. Ini poin yang selanjutnya ingin kami sampaikan, bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya agak panjang, ya. Ada dua ayat yang dikutip oleh pengarang kitab ini, 116 dan 117 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Dalam ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan kepada Nabi Isa alaihi salam, seakan-akan. Tetapi para ulama tafsir mengatakan bahwa meskipun bentuknya adalah pertanyaan, tetapi ini sebetulnya bukanlah sebuah pertanyaan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan sebagian besar ulama tafsir hal ini terjadi nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, ya, yang merupakan makna dari ayat yang kita baca tadi, apakah engkau berkata kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukanlah pertanyaan, ya, meskipun bentuknya adalah sebuah pertanyaan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah annahu sa'alahu an dzalika taubikhan liman idda'a dzalika alaihi liyakuna inkaruhu ba'da as-su'ali ablagha fit takdzib wa ashadda fit taubikh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari pertanyaan itu taubikhan, menjelek-jelekkan, liman idda'a dzalika alaihi, kepada orang-orang yang mengklaim hal itu, ya, mengklaim ketuhanan Nabi Isa alaihi salam, liyakuna inkaruhu ba'da as-su'al ablagha fit takdzib, supaya pengingkaran Nabi Isa setelah yang merupakan jawaban dari pertanyaan itu, ablagha fit takdzib, ya, lebih dahsyat di dalam mendustakan apa yang mereka klaim, ya, orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang menisbatkan ketuhanan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa ashadda fit taubikh, ya, wa ashadda fit taubikh, dan lebih sangat di dalam menjelek-jelekkan mereka. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu bukan merupakan pertanyaan dan jawaban, tetapi itu adalah
qasada, menurut pendapat yang kedua, qasada bihadza su'al ta'rifahu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberitahukan dengan pertanyaan itu. Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada Nabi Isa anna qaumahu ghayyaru ba'dahu wadda'u alaihi ma lam yaqulhu, bahwa kaumnya setelah beliau diangkat ke langit, ya, itu menyelewengkan ajaran-ajaran beliau dan mengklaim hal-hal yang tidak dikatakan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jawaban yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa Nabi Isa itu meninggal, ya. Meninggal pada saat itu, ya. Padahal yang sebenarnya yang diceritakan di dalam banyak sekali hadis bahwa beliau diangkat ke langit. Nah, apa yang dimaksud dengan falamma tawaffaitani? Al-Qurtubi menjelaskan bahwa mengutip pendapat Al-Hasan bahwa al-wafat, ya, al-wafat, kata-kata al-wafat di dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah wafatul maut, ya, kematian. Sebagaimana dalam firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, yakni waqtan qidai ajaliha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang ketika ajal mereka memang sudah datang. Kemudian yang kedua adalah wafatun naum, ya, yang dimaksud kata al-wafat di situ adalah tidur. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan yakni alladzi yunimukum, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Ya, mewafatkan di sini artinya adalah menjadikan kalian tidur. Dan kata al-wafat di dalam Al-Qur'an, makna yang ketiga dari kata al-wafat di dalam Al-Qur'an adalah wafatur rafa'. Jadi yang pertama adalah wafat al-maut, yang kedua adalah wafat an-naum, dan yang ketiga adalah wafat ar-rafa'. Ya, kata wafat di dalam Al-Qur'an makna ketiganya adalah apa? Diangkat. Sebagaimana dalam firman Allah, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa inni mutawaffika, itu artinya adalah sesungguhnya aku, kata Allah, mengangkatmu ke langit. Kemudian berikutnya yang perlu kita tegaskan bahwa Isa alaihi salam tidak pernah meminum khamr sama sekali, dan tidak pernah memotivasi dan menggerakkan serta menyemangati orang untuk meminum khamr atau meminum minuman keras. Perlu ditegaskan bahwa al-khamr kanat muharramatan fi kulli syara'i'il anbiya. Khamr, minuman keras, ini adalah minuman yang diharamkan di seluruh syariat para nabi. Ya, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat setelah beliau diangkat menjadi nabi, ya, diturunkan wahyu kepada beliau, maka kemudian ada tahapan-tahapan di dalam pengharaman khamr sebagaimana kita tahu, tetapi pada akhirnya khamr itu kemudian diharamkan secara mutlak dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam syariat Nabiullah Isa alaihi salam. Pada syariat beliau khamr juga diharamkan. Kemudian Isa alaihi salam lam yushajji' ala syurbil khamr walau al-qalil minhu. Ada sebagian orang yang menceritakan kisah dusta, ya, menisbatkan kisah ini kepada Nabiullah Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa berkata, qalilun minal khamri yufarrihu qalbal insan. Sedikit dari minuman keras itu akan membuat hati seseorang bergembira. Nah, ini kadzibun alaihi. Ini adalah sesuatu yang dusta, ya, tidak boleh kita percaya. Wa in kana qad thabata annahu qala kalaman fil khamr fayuhtamal an yakuna qala yuqarrihu bil qaf ay yufsidu qalbal insan. Jadi kalau seandainya riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah
menyampaikan sesuatu tentang khamr, tentang minuman keras, maka riwayat itu kemungkinan ya bukan yufarrih tetapi apa? Yuqarrih. Ya, yuqarrih. Al-khamr qalilun min al-khamr yuqarrih atau yuqarrihu qalbal insan, yaitu apa? Yufsid. Nah, yufsid itu artinya merusak. Jadi jangan dipercaya kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa mengatakan qalilun min al-khamr yufarrih. Ya, yang kalau seandainya riwayat itu benar, maka diartikan oleh para ulama atau yahtamil an yakuna al-lafaz ya, bukan yufarrih tetapi apa? Yuqarrih. Kemudian di antara cerita dusta mengenai Nabiullah Isa alaihi salam, bahwa di dalam cerita itu dikatakan ketika beliau melihat seekor babi, lalu beliau mengatakan assalamu alayka ya akhi, salam sejahtera untukmu wahai saudaraku. Nah, ini juga adalah sesuatu yang tidak boleh diyakini. Yang terakhir tentang cerita dusta sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam dibunuh oleh orang-orang Yahudi lalu disalib. Nah, kita baca apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi mengenai kisah diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salam ke langit. Beliau menceritakan qala ad-Dhahhak kanatil qissatu lamma aradu qatla Isa, ketika orang-orang Yahudi berkeinginan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, ijtama'al hawariyuna fi ghurfatin wa hum 12 rajulan. Sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihi salam berkumpul di suatu kamar, di suatu ruangan. Mereka berjumlah 12, wa hum 12 rajulan. Fadakhala alaihimul Masih. Lalu Nabiullah Isa alaihi salam masuk ke ruangan itu min mishkatil ghurfah. Min mishkat al-ghurfah, dari celah dari lubang yang menghubungkan antara luar dengan ruangan itu ya. Jadi bukan jendela tapi ada satu lubang di ruangan itu. Nah, Nabi Isa alaihi salam masuk menemui para sahabat setianya yang berjumlah 12 itu melalui lubang tersebut. Fa akhbara iblisu jam'al yahud, kemudian iblis memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar beliau, mengejar-ngejar Nabiullah Isa alaihi salam dan ingin membunuhnya. Farakiba minhum 4,000 rajul fa akhadhu babal ghurfah. Lalu datanglah 4.000 orang Yahudi, kemudian mereka memegang pintu ruangan itu, lalu mereka masuk. Faqala al-Masihu lil hawariyin, ya, sebelum mereka masuk, orang-orang yang merupakan sahabat setia Nabiullah Isa alaihi salam ini diajak bicara oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada mereka, ayyukum yakhruj, siapa di antara kalian yang mau keluar ya. Jadi ceritanya tadi apa? Orang-orang Yahudi tidak masuk, tapi mereka berada di pintu ya. Berada di pintu sebanyak 4.000 orang. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengetahui hal itu. Beliau berkata kepada al-hawariyin, sahabat-sahabat setia beliau, ayyukum yakhruj wa yuqtalu wa yakunu ma'i fil jannah, siapa di antara kalian yang mau untuk keluar menemui orang-orang yang mengejarku itu untuk membunuhku? Siapa di antara kalian yang ingin keluar, ya, berkenan untuk keluar, mau untuk keluar, lalu dia dibunuh oleh mereka, dan dia ya, orang yang mau keluar ini akan menemaniku di surga. Faqala rajulun, salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, ana ya Nabi Allah. Salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, saya wahai Nabi Allah. Fa alqa alaihi midra'atan ay thawban min sufin. Lalu Nabiullah Isa alaihi salam memberikan kepadanya baju dari kain wol, wa imamatan min sufin, dan sorban dari kain wol, wa nawalahu ukazahu, dan Nabi Isa alaihi salam kemudian menyerahkan tongkatnya kepadanya, kepada laki-laki itu, wa ulqiya alaihi syabahu Isa, lalu dia diserupakan wajahnya dan bentuk jasadnya persis seperti wajah dan bentuk jasad Nabiullah
Isa alaihi salam. Fa kharaja 'alal yahud. Lalu dia keluar kepada orang-orang Yahudi, faqataluhu wa salabuhu. Lalu mereka membunuhnya dan menyalibnya. Wa ammal masihu, adapun Nabi Isa alaihi salam, fakasahu Allahu rish. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi jasad beliau dengan bulu-bulu, wa albasahun nur, dan mengenakan cahaya, melindungi beliau dengan cahaya. Wa qata'a anhu ladzatal mat'ami wal mashrabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutus dari beliau ya kelezatan makanan dan minuman. Ya, artinya setelah itu beliau tidak lagi menginginkan untuk merasakan lezatnya makanan dan lezatnya minuman. Fatara ma'al malaikati, lalu beliau terbang bersama malaikat, kemudian beliau diangkat ya oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua. Beliau sholat di sana sampai pada waktunya kelak beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Lalu beliau bertemu dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membunuh Dajjal, dan turunnya beliau merupakan salah satu dari tanda semakin dekatnya hari kiamat. Kemudian yang penting untuk kita sampaikan sebelum kita mengakhiri majelis yang mulia ini, bahwa di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam satu ayat yang panjang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, ke sampingnya, ke sisinya ya. Ya, para ulama mengatakan bahwa artinya tidak seperti itu. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ilaihi ay ila mahalli karamatihi. Ya, kata Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, dan juga para imam mufassir yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa? Langit. Yaitu langit. Jadi jangan diartikan dan Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya atau ke sampingnya atau ke tempatnya. Jangan diartikan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada tempat. Jadi ilaihi ay ila mahalli karamatihi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke tempat yang dimuliakannya, yaitu langit. Kemudian yang paling akhir di dalam ayat yang berbunyi inni mutawaffika wa rafi'uka. Mutawaffika ini artinya bukan mewafatkan engkau wahai Isa alaihi salam, karena pada saat itu Nabi Isa diangkat ke langit, bukan diwafatkan di bumi ya. Nanti Nabi Isa akan wafat pada masanya. Ya, setelah Allah memerintahkan Nabi Isa untuk turun, lalu nanti beliau akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya beliau akan wafat di bumi. Mutawaffika menurut satu pendapat ay qabiduka ilas sama wa anta hayyun yaqdhan. Ya, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengangkatmu ke langit dalam keadaan engkau hidup. Dan boleh juga ditafsirkan mutawaffika wa rafi'uka ini adalah takdim dan takhir ya. Jadi yang dimaksud adalah rafi'uka wa mutawaffika, sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama tafsir. Ai inni rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika. Jadi kalau ayatnya berbunyi inni mutawaffika wa rafi'uka, sungguh seakan-akan artinya adalah sungguh aku mewafatkanmu dan mengangkatmu ke langit. Nah, ini menurut Ibnu Abbas ya, menurut Ibnu Abbas di sini ada takdim dan takhir, dan itu biasa di dalam percakapan orang-orang Arab ya. Kadang ada takdim dan takhir. Jadi bunyinya memang mutawaffika disebutkan terlebih dahulu, tetapi yang dimaksud adalah mutawaffika, aku mewafatkanmu. Ini yang dikehendaki adalah apa? Dimaknai berada di akhir setelah kata wa rafi'uka secara makna ya.
Dengan itu maka artinya adalah inni mutawaffika wa rafi'uka, itu artinya adalah sungguh aku mengangkatmu ke langit dan menyucikanmu, membersihkanmu dari orang-orang yang kafir dan kelak akan mewafatkanmu. Demikian kajian kita pada pagi hari yang insya Allah penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.